Coba deh kalau kita lihat taman atau hutan, kelihatannya kan tenang, diem aja. Tapi gimana kalau saya bilang, di balik keheningan itu sebenarnya rame banget. Ada sebuah dialog rumit yang udah berlangsung jutaan tahun. Yuk kita coba dengerin lebih dekat. Nah, ini nih pertanyaan utamanya yang bakal kita bedah. Tentu aja bukan ngobrol pakai kata-kata kayak kita ya, tapi lewat sebuah sistem komunikasi yang wow, canggih banget yang baru sekarang ini kita mulai sedikit demi sedikit paham. Dan ternyata ide ini tuh bukan hal baru loh. Lebih dari seabad yang lalu, bahkan seorang Charles Darwin sendiri udah kepikiran soal ini. Dia punya hipotesis kalau ujung akar itu fungsinya mirip pusat komando, semacam otak akar. Ide yang dulu dianggap radikal ini sekarang justru jadi fondasi buat kita ngertiin komunikasi tumbuhan. Oke, jadi gimana persisnya mereka ngobrol? Nah, para ilmuwan modern yang lanjutin jejaknya Darwin, nemuin kalau lapisan komunikasi pertama itu bukan sesuatu yang kelihatan, tapi ada di dalam bahasa universal yang kasat mata, yaitu senyawa kimia. Semuanya itu dimulai di sini, persis di bawah kaki kita. Tumbuhan itu terus-terusan ngelepasin semacam koktel kimia dari akarnya, yang namanya eksudat akar. Dan ini bukan cuma sisa metabolisme ya, ini adalah pesan. Pesan yang disengaja. Nah, yang menarik banget dari sini adalah keragamannya. Kita nggak perlu hafal satu-satu kok. Intinya adalah coba lihat betapa rumit dan kaya kosakata mereka. Ada gula buat ngasih makan temennya, asam amino buat ngundang yang baik-baik, fenol buat pertahanan, sampai hormon buat ngasih perintah. Terus buat apa semua obrolan kimia ini? Wah, ini buat aksi nyata. Mereka bisa kirim sinyal SOS buat manggil mikroba baik yang bisa ngelawan penyakit. Mereka bisa teriak awas ke tetangganya kalau ada hama. Bahkan, mereka bisa melancarkan perang kimia buat ngehambat pertumbuhan tanaman saingan di dekatnya. Keren banget kan? Dan obrolan ini nggak cuma di bawah tanah loh. Kalau lagi diserang, beberapa tanaman bisa ngelepasin sinyal bahaya ke udara. Mirip kayak suara darurat gitu deh yang bisa ditangkap sama tanaman lain. Begitu sinyalnya diterima, mereka langsung siap-siap bertahan. Oke, kalau sinyal kimia itu adalah pesannya, berarti butuh jaringan buat ngirimnya kan? Dan ternyata alam itu udah punya internet sendiri, jauh sebelum kita nemuin internet. Para ilmuwan keren nyebutnya World Wide Web. Ini tuh jaringan jamur mikroskopis di bawah tanah yang nyambungin akar-akar pohon. Coba deh bayangin, ini kayak kabel serat optik alami raksasa yang bikin informasi dan sumber daya bisa ngalir bebas antar tanaman. Proses ngebangunnya simpel, tapi luar biasa. Jadi, benang-benang jamur ini nempel ke satu akar, terus nyebar kemana-mana, nyari akar lain buat disambungin. Lama-lama, satu petak hutan itu jadi terhubung semua, jadi satu komunitas raksasa di bawah tanah. Dan yang lewat di internet ini bukan cuma data, tapi sumber kehidupan. Pohon yang lebih gede dan sehat bisa ngirim kelebihan karbon ke anakan pohon yang lagi kesusahan. Mereka bisa bagi-bagi air pas lagi kering. Dan tentu aja mereka ngirim sinyal peringatan kimia tadi. Tapi sekarang jangkauannya jadi jauh lebih luas. Jadi intinya apa? Ini benar-benar ngubah cara kita mandang hutan. Hutan itu bukan lagi sekumpulan pohon yang saingan satu sama lain, tapi sebuah superorganisme, sebuah komunitas yang saling terhubung, kerjasama, dan berkomunikasi demi bertahan hidup bareng-bareng. Gila ya, komunikasi kimia dan jaringan jamur aja udah bikin kita takjub. Tapi penemuan terbaru ini, wah, ini bawa kita ke level yang beda banget. Sesuatu yang kedengarannya kayak cerita fiksi ilmiah. Suara. Oke, kita udah tahu mereka pakai zat kimia, mereka punya jaringan bawah tanah. Tapi gimana kalau ternyata mereka juga bisa bikin suara? Dan kalaupun bisa, emangnya ada yang dengerin? Jawabannya ternyata iya. Para peneliti pakai mikrofon super sensitif berhasil merekam sesuatu yang nggak pernah kita bayangin. Tanaman yang lagi stres, misalnya karena kekeringan, itu ngeluarin suara klik ultrasonik. Mirip kayak suara bubble wrap yang dipecahin, tapi frekuensinya di luar jangkauan telinga kita. Nah, ini bagian paling gilanya. Ternyata ada yang dengerin. Di sebuah percobaan, ngengat betina yang lagi nyari tempat buat naruh telurnya, itu sengaja ngehindarin tanaman yang ngeluarin suara klik stres ini. Mereka seolah-olah dengar kalau tanaman itu lagi nggak sehat. Ini adalah bukti pertama kalinya ada interaksi suara antara tanaman dan serangga. Luar biasa. Semua bukti ini, kosakata Kimulya, jaringan sosial, bahkan suara,
Semuanya ini ngerucut ke satu pertanyaan besar. Pertanyaan yang kontroversial banget di dunia sains. Pertanyaan ini maksa kita buat mikir, dengan semua perilaku kompleks ini, apa itu artinya? Tumbuhan itu cerdas? Nah, ini pertanyaan yang benar-benar ngebelah para ilmuwan. Di satu sisi, ada yang bilang, ya iyalah, kemampuan buat mecahin masalah, komunikasi, ngerespon lingkungan, itu kan tanda-tanda kecerdasan. Tapi, di sisi lain, para kritikus bilang, tunggu dulu, tumbuhan kan nggak punya otak atau sistem saraf, jadi pakai istilah cerdas itu salah kaprah. Menurut mereka, ini cuma respons biologis yang udah terprogram aja. Sebagian dari kehati-hatian ini ada sejarahnya. Dulu di tahun 60-an dan 70-an, ada eksperimen-eksperimen yang nggak begitu ilmiah, yang ngeklaim kalau tanaman punya emosi. Nah, itu sempat ngerusak kredibilitas penelitian di bidang ini. Makanya banyak ilmuwan sekarang lebih milih fokus ke perilaku yang bisa diukur daripada ngasih label yang berat kayak kecerdasan. Tapi terlepas dari perdebatan soal istilah, ya ngertiin cara tumbuhan ngobrol ini punya dampak yang nyata banget dan penting buat masa depan kita. Coba bayangin deh, kita bisa dengerin ladang jagung kita buat tahu kapan persisnya mereka haus. Kita bisa ngelola hutan dengan kesadaran kalau nebang satu pohon induk, itu bisa bikin puluhan anakan di sekitarnya kelaparan. Ini juga yang ngejelasin kenapa keanekaragaman itu penting banget. Perkebunan yang isinya satu jenis tanaman doang, itu ibaratnya bisu. Mereka nggak punya obrolan pertahanan yang kaya kayak di ekosistem alami. Jadi lain kali Anda jalan-jalan di hutan atau sekedar lihat taman, ingat ya, Anda itu nggak lagi sendirian dalam sunyi. Anda ada di tengah-tengah percakapan yang super sibuk. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Kalau tumbuhan udah ngobrol jutaan tahun lamanya, kira-kira apa lagi ya yang selama ini nggak kita dengerin?